Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zamrud Widas Pratama, peserta latihan dasar Puslatbang KDOD Lan Samarinda, Angkatan ke-15. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sebuah resume atau video resume tentang materi latsar, yaitu adalah whole of government atau keseluruhan dari sistem pemerintahan. Bagaimana whole of government ini? Definisinya seperti apa? Gunanya untuk apa dan pentingnya apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Whole of Government atau biasa disingkat dengan WOG atau WWONG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kata kunci dari whole of government ini adalah kolaboratif. Kolaboratif apa? Yaitu adalah keseluruhan sistem yang ada di dalam pemerintahan untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, lalu ini adalah pengertiannya. Pengertian dari whole of government ini dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Karena adanya kolaboratif tadi, oleh karena itu disebut sebagai bekerja lintas batas. Kita tidak hanya bekerja di lingkup kita saja, tetapi kita bisa bekerja dengan sektor yang lain, sekali lagi untuk berkolaborasi, mencari solusi untuk mencapai tujuan, seperti itu. Nah, mengapa whole of government? Ada beberapa faktor di sini harus digunakan. Apa sih? Kenapa harus whole of government? Yaitu adalah faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini datang dari luar pasti, yaitu dorongan dari publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan. Kita sebagai pelayan publik harus menjadi pemecah masalah. Apa yang dibutuhkan oleh publik, dan inilah yang menjadi faktor eksternal. Kenapa kita harus melakukan whole of government? Kita tidak bisa melakukannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau membuat sebuah terobosan tertentu. Harus membutuhkan sektor lain agar kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita buat untuk kepentingan masyarakat luas. Yang kedua adalah faktor internal, yaitu adalah fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Sekali lagi, kapasitas dalam sektoral tertentu pasti memiliki keterbatasan. Nah, whole of government ini muncul ada dorongan internal juga. Berikutnya adalah keberagaman, yaitu keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya. Mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, mengapa whole of government ini harus dilakukan, yaitu faktor eksternal, internal, dan tentunya keberagaman. Kita akan masuk tentang bagaimana WOG dilakukan. Di samping ini ada tabel di mana ada sebuah tataran, ya. Di sini tataran dari whole of government ini adalah tataran lembaga nasional maupun daerah. Seperti itu. WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi saja di atas tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan major, ya. Di sini proses major atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu. Oleh karena itu, dari koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan ini tadi sampai ke proses major atau merger maksud saya adalah penggabungan ke dalam struktur baru. Dari sektor-sektor yang ada digabung menjadi satu, akhirnya membuat sebuah struktur baru yang bertujuan untuk apa? Ya tadi, mencapai tujuan, membuat sebuah barang dan jasa yang bisa digunakan oleh masyarakat luas, tentunya membantu masyarakat dalam mengakses segala hal, seperti itu. Nah, WOG dalam pelayanan terintegrasi adalah apa? Perangkat pemberi pelayanan atau dengan SOP. Fungsi penting dari utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat pemberi pelayanan. Bagaimana pelayanan itu dapat dijalankan? Ada standar minimumnya.
Nah, standar minimum itu diatur dalam SOP yang harus dilakukan oleh para pelayan publik untuk melayani publik. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, WOG ini terintegrasi ke dalam itu. Lalu praktek WOG, penguatan koordinasi antar lembaga. Setiap lembaga dapat saling menguatkan. Dan yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Jika ada suatu masalah, mencari solusinya, lembaga-lembaga dan sektor itu tadi membentuk sebuah lembaga khusus untuk menyelesaikannya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Nah, gugus tugas ini nantinya berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas dari hal yang sudah direncanakan. Dan yang keempat adalah koalisi sosial, seperti itu. Baik, berikutnya adalah ini, tantangan dalam praktek WOG. Dalam praktek whole of government ini pasti banyak sekali tantangannya. Yang pertama adalah kapasitas, sumber daya, dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Bagaimana sumber dayanya, bagaimana kapasitas institusi tersebut harus kita perhatikan karena ini bisa menjadi kendala dalam menjalankan WOG. Nah, nilai dan budaya organisasi. Nah, di sini setiap organisasi itu pasti memiliki kebiasaan. Gampanglah diatur saja, atau mungkin hal-hal lainnya yang akhirnya bisa menjadi kendala dalam WOG. Karena sekali lagi ini WOG ini berhubungan dengan sektor lain dan lembaga lain lintas batas dalam bekerja. Jika dalam satu lembaga itu membudayakan sebuah aturan yang biasa tidak akuntabel atau tidak profesional bisa menghambat seperti itu. Berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi. Faktor kepemimpinan itu penting. Jika sebuah lembaga diatur oleh pemimpin yang tegas atau pemimpin yang memiliki solusi yang tinggi, cara-cara baru, tentunya WOG ini bisa jalan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan tentang praktek WOG dalam pelayanan publik. Nah, pelayanan yang bersifat administratif. Jelas, Bapak dan Ibu pasti jika datang ke suatu lembaga pasti berhubungan dengan administratif. Dan ini tentunya bisa dilakukan WOG dengan cepat, akurat, tidak lama, hemat waktu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pelayanan jasa. Jelas, pelayanan jasa ini dari WOG bisa digunakan pelayanan barang, dan terakhir ada pelayanan regulatif. Bagaimana kita itu mendapatkan jasa pelayanan yang baik. Jika lembaga itu sudah mempraktekkan whole of government, pasti sudah bisa saling terintegrasi data-datanya, sudah memiliki data-data yang jelas, bisa diakses dimanapun, tidak perlu mondar-mandir seperti itu. Nah, 5 macam pola pelayanan yaitu adalah pola pelayanan teknis fungsional. Yang kedua adalah pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Saya akan jelaskan satu, yaitu adalah pola pelayanan satu atap. Jika kita mengurus eKTP atau KTP, jika pelayanan satu atap bisa dilakukan walaupun regulasinya atau birokrasinya belum terpotong, tetapi dalam satu atap setidaknya konsumen atau publik itu tidak merasa terrepotkan. Oh, kita akan mengurus ini berarti ke sini, akan mengurus ini berarti ke sini. Tidak harus keluar lagi, datang lagi, keluar lagi, bolak-balik. Nah, ini adalah salah satu 5 macam pola pelayanan yang bisa menggunakan sistem WOG seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh best practice WOG yang baik. Infrastruktur yang mulai bagus, jalan tol, atau mungkin MRT sekarang yang ada di Jakarta, dan tentunya ada jalan-jalan tol yang menghubungkan beberapa daerah dengan cepat, sehingga masyarakat ini bisa mengaksesnya dengan mudah. Dan ini adalah sebuah penerapan best practice WOG atau contoh-contoh yang nyata dan baik di negara kita. Ada beberapa negara-negara yang sudah mempraktikkan WOG ini banyak sekali. Yang menjadi WOG, sependek pengetahuan saya yang paling bagus adalah Inggris, seperti itu. Nah,
Inilah contoh akibat dari bad practice WOG. Di sini ada gambar jembatan yang hampir putus, pelayanan buruk, resiko bagi masyarakat, terlambat untuk bekerja, terlambat akses lain sebagainya, dan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa karena WOG tidak dijalankan dengan baik, berakibat fatal kepada masyarakat, dan hal-hal buruk. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya tentang whole of governments. Siapkah kita menjadi seorang aparatur sipil negara yang bisa mempraktekkan atau bekerja lintas batas dengan lembaga dan sektor lainnya? Mari kita majukan Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.